Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nizar Mahardika Sandi. Saya dari Fakultas Tarbiyah Ilmu Keguruan, Pendidikan Agama Islam D. Saya di sini akan menjelaskan makalah tentang ilmu nuzul Quran. Pengertian nuzul Quran. Secara bahasa atau secara etimologi, dalam Al-Quran, nuzul Quran diungkapkan dengan dua ungkapan, yaitu dengan kata nazzala yunazzilu tanzilan, dengan makna konotatif turun secara berangsur-angsur. Dan yang kedua, dari kata anzala yunazzilu inzalan, dengan makna denotatif menurunkan. Jadi ilmu nuzul Quran adalah ilmu yang membahas tentang proses-proses turunnya Al-Quran. Sedangkan secara istilah atau secara terminologi, nuzul Quran adalah proses mempermaklumkan Al-Quran dengan sarana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat diketahui oleh malaikat untuk disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifatul Karomah dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan fase-fase dan cara turunnya Al-Quran. Al-Quran diturunkan dalam 3 tahap. Tahap pertama atau at-tanazulul awali. Tahap pertama, penyampaian Al-Quran dari Allah kepada Lauh Al-Mahfuz. Maksudnya, sebelum Al-Quran disampaikan kepada Rasulullah SAW sebagai utusan Allah terhadap manusia, Al-Quran terlebih dahulu diturunkan kepada Lauh Al-Mahfuz, yakni suatu tempat lembaran yang terpelihara di mana Al-Quran pertama kali ditulis dalam lembaran tersebut. Tidak ada manusia yang tahu bagaimana cara penyampaian Al-Quran dari Allah ke Lauh Al-Mahfuz. Dan manusia tidak wajib mengetahuinya, tetapi wajib mempercayainya, karena begitu yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dijelaskan dalam Quran surat Al-Buruj ayat 3, yang artinya bahkan yang didustakan mereka itu ialah Al-Quran yang mulia yang tersimpan dalam Lauh Al-Mahfuz. Tahap kedua atau at-tanazulul asani. Tahap kedua, turunnya Al-Quran ke langit pertama dengan sekaligus. Di langit pertama itu, Al-Quran disimpan pada Bait Al-Izzah. Penurunan tahap kedua ini bertepatan dengan malam Al-Qadar, sebagaimana dijelaskan dalam Quran surat Ad-Dukhan ayat 3, yang artinya sesungguhnya kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi, dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Tahap ketiga atau at-tanazulul asalisu. Tahap ketiga ini, Al-Quran diturunkan dari Bait Al-Izzah ke dalam hati Nabi dengan jalan berangsur-angsur, sesuai dengan kebutuhan. Ada kalanya 1 ayat, 2 ayat, dan bahkan kadang-kadang 1 surat. Sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Asy'ara ayat 193-195, yang artinya, dia dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin atau Jibril ke dalam hatimu Muhammad agar kamu menjadi salah seorang di antara orang yang memberi peringatan dengan bahasa Arab yang jelas. Wahyu yang diturunkan kepada Rasul atau Nabi secara rahasia dan sangat cepat itu bervariasi. Dari variasi itu terbagi pada 2 kelompok besar, yaitu melalui perantara malaikat Jibril dan langsung atau tanpa perantara. Yang pertama, melalui perantara malaikat. Wahyu yang diturunkan dengan cara ini yang terkenal ada 2. Yang pertama, Jibril menampakkan wajahnya dan bentuk yang asli. Cara seperti ini terjadi ketika Nabi Muhammad menerima wahyu yang pertama dalam surat Al-Alaq ayat 1-5. Yang kedua, Jibril menyamar seperti seorang laki-laki yang berjubah putih. Misalnya ketika Nabi Muhammad menerima wahyu tentang iman, ihsan, dan hari kiamat.
Yang kedua, tanpa perantara malaikat atau langsung, yaitu melalui mimpi yang benar. Misalnya ketika turun wahyu surat Al-Kautsar ayat 1-3. Contoh lain adalah wahyu tentang penyembelihan Ismail oleh ayahnya Ibrahim. Yang kedua, Allah berbicara langsung. Ada pula yang menyatakan bahwa cara ini adalah turunnya wahyu melalui balik hijab. Misalnya wahyu Allah kepada Nabi Musa yang diceritakan dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 143 dan An-Nisa ayat 164. Contoh lain adalah wahyu yang diterima Nabi Muhammad pada malam Isra dan Mi'raj tentang perintah sholat 5 waktu. Menurut Al-Khattan, cara seperti ini tidak didapati satu ayat pun dalam Al-Quran. Cara yang lain lagi, yaitu seperti gemercikan lonceng. Menurut jumhur ulama, cara tersebut termasuk melalui perantara malaikat, namun contohnya belum didapati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khotim Munawir, saya dari kelas PAI D. Di sini saya akan membahas tentang hikmah-hikmah turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur. Di antara hikmah-hikmahnya, satu, untuk menetapkan hati Rasulullah. Loh, ini kenapa kok dibuat untuk menetapkan hati Rasulullah? Apakah hati Rasulullah itu belum tetap? Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Kenapa hati Rasulullah itu perlu disabitkan atau ditetapkan? Hal ini karena begitu beratnya beliau dalam berdakwah, sehingga Al-Quran ini bersifat atau kegunaannya atau hikmahnya itu untuk menguatkan hati Nabi supaya dia tetap teguh dalam berdakwahnya gitu. Yang kedua, untuk melemahkan lawan-lawannya atau sering kita sebut dengan mukjizat. Mukjizat itu apa toh? Mukjizat itu adalah sesuatu yang bisa didatangkan oleh Rasulullah seolah-olah itu sebagai bukti gitu. Dahulu ada orang yang tidak percaya dengan Rasulullah itu meminta mukjizat. Salah satunya adalah orang-orang itu meminta Rasulullah untuk mendatangkan azab. Kemudian Allah mendatangkan azab pada saat orang tersebut meminta Rasulullah meminta didatangkan azab. Itu sudah membuktikan bahwa Al-Quran itu sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, mudah dipahami. Bagi bangsa yang buta huruf, untuk menghafal dan memahami itu adalah hal yang paling sulit. Dua hal ini yang paling sulit bagi bangsa yang buta huruf. Oleh karena itu Al-Quran itu datang untuk mudah dipahami dan mudah dihafalkan gitu. Oleh karena itu datanya secara berangsur-angsur sehingga mudah dihafal dan mudah dipahami serta mudah diamalkan. Yang keempat, sesuai dengan lintas masa lalu atau peristiwa atau kejadian yang terjadi pada masa lalu. Seperti halnya Al-Quran itu turun pada saat adanya hukum tayamum, seperti halnya tayamum itu sebagai ganti wudhu. Pada saat itu Al-Quran itu turun. Berarti ini menandakan bahwa Al-Quran itu sesuai lintas masa lalu, atau mungkin sangat mungkin sekali Al-Quran itu untuk masa lalu, masa sekarang, bahkan masa depan, karena Al-Quran itu memang pedoman hidup bagi umat Islam. Yang kelima, untuk menguatkan bahwa Al-Quran itu benar-benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Al-Quran ini benar-benar wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ini dibuktikan ketika Al-Quran itu turun dalam waktu 22 tahun. Kemudian dirangkai menjadi yang sangat cermat dan penuh makna, indah, fasih. Gaya bahasanya terjalin antara ayat satu dengan ayat lainnya, bagian untaian mutiara, serta tidak bertentangan sesuatu yang ada di dalamnya, atau isinya itu benar-benar terbukti atau tidak ada pertentangan dalam isinya. Ini semakin menguatkan bahwa Al-Quran itu adalah kalam ilahi, bahwa Al-Quran itu qadim itu, dan itu benar-benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti halnya saat zaman dahulu itu ada orang-orang yang ingin menantang Al-Quran,
Seperti halnya gini, dulu ada orang yang ingin membuat semisal yang sama seperti Al-Quran, semisal Al-Quran itu. Lantas apa? Nggak bisa. Kemudian orang itu tidak bisa menandingi bahwa seindahnya bahasa Al-Quran, secermat-cermatnya bahasa Al-Quran itu tidak akan bisa ditiru oleh umat manusia itu. Ini membuktikan bahwa Al-Quran itu benar-benar kalam Allah, atau memang benar-benar firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait dengan hikmah-hikmah mempelajari atau hikmah-hikmah turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur. Di antaranya yang tadi saya ulangi kembali, yaitu untuk menetapkan hati Nabi, untuk menguatkan. Yang kedua, untuk melemahkan lawan-lawannya atau sebagai mukjizat. Yang ketiga, mudah dipahami dan mudah dihafal. Yang keempat, sesuai dengan lintas peristiwa masa lalu atau kejadian yang akan datang. Yang kelima, Al-Quran itu benar-benar dari Allah, benar-benar kalam Allah itu. Mungkin 5 poin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait dengan hikmah-hikmahnya Al-Quran. Bila ada kelebihan dan kekurangannya, saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lucy Nur Badriah akan mempresentasikan urgensi kajian Al-Quran. Asbabun nuzul merupakan salah satu bagian terpenting dalam Al-Quran dan ilmu tafsir, karena ia bisa membantu mufasir dalam mengungkapkan makna yang sebenarnya, hikmah dibalik penetapan sebuah hukum, serta upaya memahami pesan Al-Quran secara komprehensif dan profesional. Imam Ibnu Nakik wafat 702 Hijriah mengatakan bahwa mengetahui asbabun nuzul merupakan jalan yang kuat dalam memahami makna-makna Al-Quran. Demikian halnya Ibnu Taimiyah wafat 726 Hijriah mengatakan bahwa mengetahui asbabun nuzul membantu untuk memahami ayat-ayat Al-Quran, karena ilmu tentang sebab mewariskan ilmu tentang musabab. Sehubungan dengan urgensi dan manfaat asbabun nuzul, para pakar ulama Al-Quran menarik beberapa manfaat ilmu asbabun nuzul, diantaranya sebagai berikut. Mengetahui hikmah dibalik penetapan hukum syar'i serta mengenal bagaimana syariat memperhatikan kemaslahatan umat dalam setiap ketentuan hukumnya. Sebagai contoh, penetapan larangan minum khamr secara gradual dengan setting peristiwa yang berbeda, larangan gosip yang termuat dalam hadis 1 ifki, dan lain-lain. Membantu mufasir dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan benar, terutama yang termasuk kategori mudhamat dan mujmal seperti contoh di atas. Mempermudah seseorang untuk menghafal, memahami, dan melekatkan pesan yang dimuat ayat-ayat suci Al-Quran, karena dengan menghubungkan sebab dengan musabab, hukum dengan peristiwa, peristiwa dengan waktu peristiwa dengan tempat, menguatkan atau meletakkan peristiwa tersebut dalam ingatan sehingga memudahkan untuk
mengingatnya kembali dan akan membawa kita seolah-olah hadir dalam peristiwa tersebut. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.